Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, pada saat ini kita akan mencoba mempelajari penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Pembelajaran ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan biasa dengan campuran atau sebaliknya. Nah, untuk penjumlahan pecahan biasa dengan persen, kita coba sebuah contohnya. Kita coba sebuah contoh. Nah, 1/2 ditambah 35% sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan 1/2 merupakan pecahan biasa dan 35% merupakan pecahan bilangan persen. Nah, untuk itu sesuai dengan prinsip penjumlahan pecahan, sebaiknya kita mengubah keduanya menjadi pecahan biasa. 1/2 ditambah 35% artinya 35/100. Nah, perhatikan penyebutnya ini berbeda, 2 dan 100. Untuk melanjutkan proses penjumlahannya, maka penyebutnya kita samakan dengan menggunakan KPK. Nah, KPK dari 2 dan 100 adalah 100. Nah, sehingga keduanya sama-sama kita jadikan per 100. Ya. Sini juga per 100. Kemudian kita setarakan. 100 kita bagi dengan 2, hasilnya 50. Kemudian kita kali dengan 1, hasilnya adalah 50. Nah, 100 bagi 100, 1 kali 35 tetap 35. Nah, sekarang penjemutnya sudah sama, sehingga kita bisa menjumlahkan langsung pembilangnya. 50 ditambah 35, hasilnya 85/100. Nah, pada bilangan ini, pecahan ini, 85/100, ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, keduanya, baik pembilang maupun penjemput bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi dengan 5. Ya, yang pembilang kita bagi 5, penyebut juga kita bagi 5. 85 dibagi 5, hasilnya adalah, 85 bagi 5, hasilnya adalah 17. Dan 100 bagi 5, hasilnya 20. Jadi 1/2 ditambah 35%, hasilnya adalah 17/20. Nah, inilah satu contoh dari penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Sekarang kita coba contoh berikutnya, masih pecahan biasa dengan persen,
tapi yang di depan adalah persen, kemudian baru pecahan biasa. Ya, kita masuk kembali. Nah, contoh 2. Nah, sekarang persen kita kedepankan. 45% ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan yang di depan adalah persen, yang di belakang adalah pecahan biasa. Nah, untuk melanjutkan, kita jadikan mereka sama-sama menjadi pecahan biasa. 45% artinya 45 per 100. Sedangkan 1/2 tetap. Nah, kita perhatikan penyebutnya berbeda. Ya, ini 100, yang ini 2. Sehingga kita samakan penyebutnya. Nah, sama-sama ya, per 100. Ya, untuk menemukan per 100 kita menggunakan KPK. Kemudian 100 bagi 101 kali 45, 45. Jadi di sini 45 juga. Nah, ini 100 dibagi 2, hasilnya 50. Dikali 1, hasilnya 50. Nah, sehingga 45 ditambah 50 sama dengan 95. Per penyebutnya tetap 100. Nah, jadi 45% ditambah 1/2 hasilnya adalah 95 per 100. Kalau ingin disederhanakan boleh, ini sama-sama kita bagi dengan 5. Karena FPP dari 95 dan 5 adalah 5, sehingga hasilnya nanti 19/20. Ya, ini hasilnya. Nah, itu adalah penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Lanjut. Baiklah, kita lanjut. Yang berikutnya, penjumlahan persen dengan desimal. Penjumlahan persen dan desimal dengan desimal. Contoh, contoh 45% ditambah 0,14 sama dengan titik. Caranya bisa kita jadikan ke persen semua, bisa kita desimal semua, bisa kita jadikan pecahan biasa. Nah, sekarang kita jadikan ke pecahan biasa. Berarti 45% artinya 45 per 100 ditambah 0,14 artinya 14 per 100. Ya, kenapa? Karena dua angka di belakang koma. Nah,
penyebutnya sudah sama-sama per 100, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan sekaligus. 45 ditambah 14, ya, hasilnya adalah 59 per 100. Nah, 59 per 100 tidak bisa kita sederhanakan lagi. Nah, jadi hasil dari 45% ditambah 0,14 itu sama dengan 59 per 100. Atau bisa juga 59 per 100 artinya 0,59 atau 59%. Nah, itu hasil akhirnya. Tergantung nanti soalnya yang mana, yang minta desimal atau persen atau pecahan biasa. Nah, lanjut yang berikutnya. Contoh 2, ya, desimal ditambah persen. Kita masuk ke contoh 2. Nah, 0,2 ditambah 12% sama dengan titik-titik. Dan kita lihat 0,2 ini pecahan desimal, kita jadikan ke pecahan biasa, artinya 2 per 10 karena satu angka belakang koma. Kemudian kita tambahkan 12%, artinya 12 per 100. Nah, penyebutnya 10 dan 100, maka kita samakan atau setarakan terlebih dahulu, yaitu sama-sama penyebutnya per 100. Kenapa? Karena KPK dari 10 dan 100, ya, KPK dari 10 dan 100, nah, ini adalah 100. Nah, kita setarakan 100 bagi 10, hasilnya 10, kemudian kita kali 2, 20. Jadi 2 per 10 setara dengan 20 per 100. Kemudian ini sama-sama per 100, kita langsung saja. Nah, hasilnya, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilang kita jumlahkan. 20 tambah 12, hasilnya 32 per 100. Nah, bisa kita ubah ke persen, hasilnya 32%, ke desimal, nah, setara dengan 0,32. Nah, untuk pecahan biasa ini masih bisa kita sederhanakan, ya, yaitu 32 per 100. 32 dan 100 sama-sama kita bagi 4. Karena FPB dari 32 dan 100 adalah 4. Hasilnya adalah 32 bagi 2, 8. 100 bagi 4, 25. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.